Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan saya Syahri Abdalia. Di sini saya akan menjelaskan peran motivasi dan lingkungan kerja dalam menurunkan burnout pada sistem kerja hybrid. Perkembangan teknologi digital di masa modern ini mengubah cara kerja hidup seseorang dengan berbagai inovasi yang dianggap mampu menyederhanakan dan memudahkan pekerjaan, termasuk dalam pengelolaan SDM. Salah satu contohnya adalah sistem kerja hybrid, yaitu karyawan dapat melakukan pekerjaan di mana saja. Konsep kerja ini bermula di masa COVID-19, di mana masyarakat diminta untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, sehingga diberlakukan konsep bekerja dari rumah atau work from home. Selanjutnya, konsep ini semakin dikembangkan menjadi sistem kerja hybrid yang memberikan kebebasan untuk bekerja di mana saja, baik di rumah, kantor, ataupun lokasi lain. Apa itu sistem kerja hybrid? Sistem kerja hybrid adalah model kerja yang menggabungkan konsep bekerja di kantor, kerja di rumah, dan di lokasi lain. Dalam sistem ini, karyawan memiliki fleksibilitas untuk memilih tempat kerja pada hari tertentu dan datang ke kantor pada hari lain. Pendekatan ini bisa memberikan kebebasan kepada karyawan untuk memilih lingkungan kerja yang paling nyaman dan produktif bagi mereka. Manfaat dan tantangan. Manfaat dari sistem kerja hybrid ini yang pertama fleksibilitas waktu dan tempat. Karyawan bisa memilih bekerja dari rumah, kantor, atau lokasi lainnya, dan memungkinkan juga untuk mengatur jadwal kerja sesuai dengan kebutuhan. Yang selanjutnya adalah menghemat biaya. Perusahaan bisa mengurangi biaya operasional seperti sewa ruang kantor, listrik, internet, atau fasilitas lainnya karena tidak semua karyawan bekerja di kantor. Selanjutnya, meningkatkan keseimbangan hidup dan kerja. Karyawan diharapkan dapat lebih mudah mengatur waktu antara pekerjaan dan keperluan pribadi. Selanjutnya, meningkatkan produktivitas. Beberapa karyawan merasa lebih produktif saat bekerja dari rumah atau tempat yang dianggap nyaman. Ini juga dapat membantu mereka fokus pada tugas-tugas penting. Untuk tantangan yang dihadapi adalah kurangnya interaksi antar karyawan. Kurangnya interaksi ini dapat mempengaruhi rasa kebersamaan dan semangat dalam tim. Selanjutnya ada tantangan komunikasi. Kesulitan dalam mengelola komunikasi antar anggota tim menyebabkan risiko informasi yang tidak tersampaikan dengan jelas akan lebih besar. Selanjutnya, risiko keamanan data. Karyawan yang bekerja dari rumah atau lokasi lain mungkin akan menggunakan WiFi publik atau perangkat pribadi. Ini juga bisa menjadi ancaman target serangan cyber. Selanjutnya, produktivitas yang tidak merata. Beberapa karyawan kesulitan memisahkan pekerjaan dari kerjaan keperluan pribadi. Ini dapat mengurangi fokus dan konsentrasi mereka selama jam kerja. Sistem kerja hybrid ini bisa menjadi tren yang mengubah sistem kerja manusia. Di satu sisi memiliki keuntungan, akan tetapi menimbulkan juga tantangan yang baru. Sistem kerja hybrid ini juga menyebabkan burnout sebagai akibat dari jam kerja yang tidak teratur, yang dapat berdampak negatif pada work-life balance. Kemudian definisi burnout adalah kondisi stres berat yang disebabkan oleh tekanan pekerjaan, membuat penderitanya kehilangan semangat bekerja, bahkan kehilangan minat untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial. Burnout pada sistem kerja hybrid ini bisa disebabkan karena terbatasnya koordinasi dan komunikasi, sulitnya membagi kepentingan pribadi dan pekerjaan, serta rendahnya motivasi dari diri sendiri maupun dari perusahaan. Ini menjadi perhatian penting dalam manajemen sumber daya manusia karena burnout juga berdampak langsung pada produktivitas, kesejahteraan mental, dan tingkat retensi karyawan. Peran motivasi kerja sebagai langkah mengurangi burnout pada sistem kerja hybrid. Motivasi kerja dapat didefinisikan sebagai keinginan dan dorongan internal atau eksternal yang mendorong individu untuk mencapai tujuan dalam konteks pekerjaan. Dalam lingkungan kerja,
Motivasi menjadi landasan penting bagi produktivitas dan keberhasilan perusahaan. Bentuk motivasi yang bisa diberikan berupa menciptakan sistem penghargaan sebagai bentuk apresiasi pencapaian atas kinerja selama bekerja. Dengan adanya apresiasi ini, karyawan dapat semakin terlibat untuk mencapai tujuan perusahaan. Selain itu, juga mengadakan berbagai pelatihan, mentoring, atau program pengembangan diri untuk menekankan kembali tujuan perusahaan dan membangun arah karir menjadi lebih baik. Kemudian, peran lingkungan kerja untuk mengurangi burnout di sistem kerja hybrid. Lingkungan kerja bisa berupa kondisi fisik, sosial, dan psikologis yang memengaruhi kenyamanan dan produktivitas karyawan. Hal ini menjadi penting bagi perusahaan untuk menyediakan lingkungan kerja yang mendukung, baik di kantor maupun di rumah. Bisa berupa pemberian fasilitas penunjang pekerjaan, untuk di kantor dapat berupa desain ruangan yang nyaman, menyediakan ruangan kerja fleksibel, dan ruangan untuk istirahat, atau ruangan kreatif untuk menyalurkan hobi dan melepas stres. Kemudian, untuk di luar kantor bisa subsidi perangkat kerja dan pelatihan secara hybrid. Selanjutnya, memberikan dukungan sosial berupa komunikasi terbuka atau mentoring untuk menjaga karyawan agar tetap terhubung dan meningkatkan kepercayaan. Selain itu, pentingnya untuk memberikan kebijakan yang jelas terkait jam kerja agar bisa memberikan kepastian terhadap batasan antara kepentingan pribadi dan kantor. Studi kasus menjaga motivasi dan kesehatan mental di sistem kerja hybrid di Tokopedia. Tokopedia merupakan salah satu e-commerce terbesar di Indonesia yang menerapkan sistem kerja hybrid sejak pandemi dan tetap melanjutkannya hingga kini. Sebagai bagian dari GoTo Group, Tokopedia menghadapi tekanan tinggi untuk tetap kompetitif di pasar digital. Pada awal 2022, HR menemukan peningkatan keluhan burnout, terutama dari divisi tech, customer experience, dan data science. Masalahnya adalah tekanan performa tinggi untuk berinovasi cepat di tengah kompetisi e-commerce, kemudian rasa terisolasi di antara karyawan remote, selanjutnya jam kerja yang membaur antara waktu pribadi dan profesional. Solusi yang diberikan Tokopedia diantaranya program Tokopedia Wellbeing, berupa penyediaan akses layanan kesehatan mental seperti konseling daring, kelas yoga, mindfulness, dan pelatihan keseimbangan hidup kerja. Kemudian, pemberdayaan melalui program Toku Talks berupa forum daring rutin di mana karyawan bisa berbagi pengalaman, prestasi, dan tantangan untuk meningkatkan rasa dihargai dan keterhubungan antar tim. Kemudian, kebijakan kerja hybrid yang fleksibel. Ini bisa menentukan sendiri kebutuhan pertemuan fisik yang memberi rasa kendali dan fleksibilitas tinggi. Kemudian, penilaian kinerja berdasarkan dampak, bukan jam kerja. Perusahaan memfokuskan penilaian kerja pada outcome, bukan kehadiran, agar dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih kreatif tanpa tekanan jam kerja formal. Kemudian, ruangan kerja kolaboratif. Kantor pusat di Jakarta didesain dengan zona santai, zona ide, dan ruang terbuka untuk mendorong interaksi sehat saat karyawan memilih bekerja di kantor. Hasil yang diberikan diantaranya penurunan gejala burnout sebesar 18% dalam survei karyawan selama 2 kuartal berturut-turut, kepuasan terhadap atasan dan budaya kerja meningkat, serta peningkatan kolaborasi antar divisi yang sebelumnya terfragmentasi akibat jarak kerja. Sehingga kesimpulan yang dapat disampaikan adalah Tokopedia berhasil menurunkan burnout dengan cara yang pertama memberi kontrol lebih besar kepada karyawan atas waktu dan tempat kerja mereka, kedua membangun koneksi sosial digital yang otentik, dan yang terakhir menyediakan fasilitas kesehatan mental yang nyata. Sehingga perusahaan yang mampu memadukan fleksibilitas dengan dukungan psikologis akan lebih mampu pertahankan karyawan dan mendorong produktivitas jangka panjang. Sekian presentasi kali ini. Apabila ada kesalahan dalam materi ataupun penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.